Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayah sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dapat beraktivitas dengan mudah karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, Dr. Deder Mayadi, Pak Agus Khalid, Pak Ateng, Pak Purwanto, apalagi di sini, yang kelihatan aja nih. Mohon maaf ada nama-nama yang tidak disapa satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kepada jemaah sekalian. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadi tanda kita cinta kepada Allah adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, dan kalian pasti akan dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kalian pasti akan diampuni dosa-dosa kalian semua. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini dalil kuat bahwa kita mesti mengikuti sunnah Rasulullah. Cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Ada banyak sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin di antara kita masih belum melaksanakannya. Dari yang kecil sampai yang besar itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita mengikutinya, maka kita mendapatkan pahala. As-sunnah hiya ma yusabu ala fi'liha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Tetapi sebaiknya kita merasa rugi apabila tidak melaksanakan itu. Sunnah itu banyak ya baginya. Dan contohnya pun banyak. Kita juga pernah membahas tentang sunnah. Tapi ini dalam tema yang lain.
Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati, falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa yang melaksanakan, menghidupkan sunnahku ketika umatku dalam keadaan rusak, ya, akhir zaman, maka dia mendapat pahala 100 orang mati syahid. 1 orang mati syahid saja itu pahalanya, keutamaannya besar sekali. Orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pahalanya sampai 100 orang mati syahid. Pahala 100 orang mati syahid. Luar biasa. Saya ada 3 yang mau dijadikan contoh. Yang pertama, sunnah siwak. Siwak boleh artikan menggosok gigi. Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu tidak mengenal yang namanya membersihkan gigi dengan sikat atau siwak, sejenis kayu yang ujungnya itu dihaluskan seperti sikat. Kalau kita seperti yang belum pernah melihat, mirip itu seperti sikat gigi. Hanya dia bentuknya lurus, ya. Kalau sikat gigi kan vertikal, tidak horizontal gitu ya. Itu saya terbalik. Jadi itu tidak ada di zaman Arab jahiliyah. Jadi Rasulullah senantiasa bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan kepada mereka untuk selalu membersihkan kebersihan mulut dan giginya ketika setiap kali mau sholat. Kalau kita kan mungkin, ya, kita merasa udah cukup kumur-kumur. Padahal setiap kali mau sholat itu mesti giginya itu bersih. Bahkan gosok gigi sekarang mungkin ditambah lagi dengan pasta gigi. Tapi ada juga yang tetap bertahan bahwa dengan siwak itu sudah cukup juga. Ditambah lagi sekarang ada kumur-kumur gigi. Kalau itu dilakukan setiap kali sholat, kalau itu tidak memberatkan, itu sudah mempunyai keutamaan yang tinggi. Karena sholat dengan bersiwak dan sholat tanpa bersiwak, tanpa membersihkan gigi, itu keutamaannya lebih utama yang bersiwak, yang membersihkan giginya. Mungkin kita nggak merasa tadi habis makan jengkol atau habis makan pete atau habis mengkonsumsi yang lain yang bau, kita tidak merasa itu. Tapi ada juga orang pas dia makan jengkol, pete dan sejenisnya atau menghisap yang dimakruhkan, kita dibersihkan. Padahal di balik sunnah itu ternyata ada hikmahnya. Di antaranya yang siwak ini itu kan menguatkan gigi, coba, serta gusi-gusi. Sudah ada penelitian secara modern. Dan ini tidak dikenal di zaman itu membersihkan mulut. Mereka makan. Minum, ya minum sudah nggak ada lagi ada istilah mau gosok gigi sebelum tidur, gosok gigi setelah bangun tidur, gosok gigi setelah sesudah makan. Rasulullah itu lakukan, mau masuk rumahnya gosok gigi, siwak ya, bersiwak. Apabila mau membaca Al-Quran juga bersiwak. Artinya giginya dibersihkan gitu. Mau masuk ke rumahnya nanti kan akan ketemu istrinya. Itu dijaga betul kesehatan mulut dan giginya Rasulullah SAW.
ketika lama berdiam, tidak bicara, itu pasti akan ada perubahan di dalam mulut. Oleh karena itu Rasulullah disunahkan juga, mensunahkan itu gosok gigi setiap diam lama, tidak berbicara, nanti baunya kan beda. Jadi selalu terjaga Rasulullah SAW. Itu yang pertama tentang siwak. Dulu pernah terjadi, ya, para sahabat itu hampir kalah perang, Hikmah siwaknya itu adalah ketika komandannya introspeksi, muhasabah, evaluasi, kenapa kita ini kok pasukannya hampir melemah, mesti ada sunnah Rasulullah yang ditinggalkan, ini apa ini? Begitu cek and recheck, teliti punya teliti, ternyata mereka meninggalkan sunnah Rasulullah SAW yang namanya siwak. Jadi pada saat itu komandannya memerintahkan untuk memetik pohon siwak yang biasa untuk digunakan. Memang ada semua pohon, ya, ini tumbuh di padang pasir, diambil, kemudian mereka menggosok giginya. Biasanya perang zaman dulu itu memang setelah menjelang maghrib itu istirahat sampai terbit fajar. Paginya besok tempur lagi. Datang petang, sore, maghrib istirahat. Dan mereka mesti ada mata-mata, ada yang mengintai. Baik dari pihak kaum muslimin, diutus 2 orang untuk memantau, mengintai musuhnya lagi berbuat apa, kira-kira jumlahnya berapa orang, mereka akan ada utusan seperti itu. Begitu juga dengan musuh. Biasanya mereka juga punya mata-mata, ya, punya mata-mata mengintai apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika fajar, maghrib kan. Ternyata mereka dilihat oleh mata-mata, mereka diperintahkan oleh komandannya untuk bersiwak. Dari kejauhan yang dilihat seperti menggigit batang pohon. Bersiwak itu kan kayak lagi makan batang kayu pohon yang keras gitu, ya. Seolah-olah lagi gigit giginya itu seolah-olah lagi diasah, kayak ngasah gigi kan, diasah. Nah, ketika itu mata-matanya ada 2, yang satu menganggap dia kaum muslimin sedang memakan batang pohon, yang satu lagi menganggap bahwa itu lagi diasah. Disampaikan ke pasukan musuh oleh mata-mata dari musuh. Dilaporkan bahwa kaum muslimin sedang mengasah giginya. Mereka takut. Ya. Ini hikmah daripada siwak. Takut dikiranya mau dimakan karena giginya aja udah diasah. Kemudian juga tadi dianggap, ya, oleh yang satunya lagi menganggap mereka sedang makan batang kayu pohon yang keras, ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu contoh yang sedikit sekali daripada contoh-contoh yang lain. Yang kedua, tentang mengibas kasur. Maksudnya begini, setiap kali orang mau tidur, itu kan disunahkan kasurnya itu dibas oleh Rasulullah SAW. Dikibaskan. Ya dengan tangan kita, dengan sapu lidi yang spesial untuk membersihkan tempat tidur untuk kasur, ya. Jadi hadis Nabi SAW mengisyaratkan, qala Rasulullah SAW, idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izari fa innahu la yadri ma khalfahu alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Apabila seorang dari kalian hendak tidur
Apabila kita tidur, maka membersihkan di atas tempat tidurnya dengan kain sarungnya. Kalau bahasa kitanya dikepret-kepret, apa dikepret-kepret, dijebret-jebret. Apa ya pateng bahasa ini, pateng. Pokoknya mau dibersihkan aja. Karena dia tidak tahu apa yang terdapat di atas kasurnya. Coba. Ya. Tidak tahu. Ada makhluk-makhluk gaib yang ada di atas kasur. Kita hanya mengkibaskan dengan tangan kita, syarat, atau memang dibersihkan betul. Apalagi udah berapa hari ditidur umpamanya karena kita keluar kota. Atau seharian kan kita tidak tidurin. Dari itu ada apa itu? Ada secara gaib. Mungkin ada, mohon maaf, karena jin juga itu makhluk Allah. Kalau ada di situ, kemudian kita tidur, dia anaknya jin, umpamanya ketindian. Nah, ini orang ada yang bisa kerasukan, ada yang diganggu, atau kita secara medis, ya, itu ada penelitian bahwa di website CNN, ya, ada makalah berjudul banyak makhluk mikroskop yang mungkin menyerang kasurmu. Ini di Amerika, di New York diteliti. Sejumlah kajian menyebutkan adanya sejumlah besar binatang kecil yang tinggal di bawah lapisan kasur. Penelitian mutakhir memperingatkan kemungkinan meningkatnya masalah serangga. Serangga kasur tersebut kecil-kecil yang mungkin kita tidak terlihat. Makanya Rasulullah subhanallah 1400 tahun yang lalu, siapa orang yang mau tidur, jika kamu mau tidur hendaklah mengibaskan. Itu kan luar biasa, ya. Membuktikan bahwa Rasulullah tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqul hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah bersabda atau mengungkapkan satu ungkapan melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi hama-hama kasur ini cari makan sisa darah yang kering, air liur, keringat atau kotoran-kotoran tubuh yang tertinggal. Hama atau serangga kasur bisa masuk ke dalam kasur yang tidak terlihat oleh mata, kadang-kadang kecil. Kecil sekali. Laporan yang disampaikan oleh Ikatan Nasional Pengendalian Pes di Amerika menyebutkan kenaikan tingkat penyebaran hama kasur hingga 81% sejak tahun 2000. 67% dari wilayah yang terjangkit di hotel-hotel telah dilakukan penanganannya. Itu kan kadang-kadang kita suka ada gatal-gatal ketika kita tidur, ya. Anak bayi kita itu tergigit, tiba-tiba bentok, atau kita paha kadang-kadang biru. Coba. Para pakar mengatakan bahwa upaya memberantas hama atau serangga kasur telah berhasil selama tahun 50-an di abad yang lalu. Tetapi sekarang kembali menguat akibat penggunaan beragam obat modern pembasmi serangga. Di samping karena banyaknya orang yang melakukan perjalanan ke Amerika. Itu penelitian mereka. Padahal Rasulullah SAW telah menganjurkan kepada setiap muslim dimanapun mereka berada. Kalau mau tidur, hendaklah kamu mengibas-ngibaskan kasurmu. Coba. Subhanallah. Ya, para sahabat pada saat itu tidak melakukan penelitian, tidak mengecek lagi buat apa orang kelihatannya kasurnya bersih, langsung tidur aja, kan begitu. Ternyata ada partikel-partikel, ada makhluk-makhluk yang kecil yang tidak terlihat. Itu Rasulullah perintahkan untuk dibersihkan. Jadi kita kadang-kadang dengan syarat, kalau kita lihat memang betul kotor, ya kita bersihkan dengan sapu lidi. Tapi kalau tidak, dengan tangan kita kibas-kibaskan. Di dalam hadis ini dengan kain, ya, dengan kain, masya Allah.
Bahkan para ilmuwan mengatakan serangga ini bisa beradaptasi dan sangat sulit dibuat larut karena berada itu kita tidur, ya, kita tidur, kita keringatan, mungkin kadang air liur keluar, ya, maka bekas serangga ini terlihat kadang-kadang di bagian tubuh, titik-titik kecil merah. Yang ini bisa memicu rasa gatal. Dan pada sebagian orang efek sengatan ini melebar, ya, beberapa senti dan terasa sakit, gatal. Dan ini terjadi 10% manusia seperti itu. Ternyata karena tidak mengibaskan tempat tidurnya ketika akan tidur. Padahal ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada juga serangga-serangga yang berkaki 8 yang dapat mengganggu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serangga kasur ini mencari makan di atas kepala lalat. Ini karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintah. Sekali hadisnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza awa ahadukum ila firashi falyanfud firashahu bidakhilati izarihi fa innahu la yadri ma khalfahu alaih." Apabila seorang di antara kalian hendak tidur, maka hendaklah ia mengibaskan di atas tempat tidurnya dengan kain sarungnya, dikebret, dikibas-kibas, dikebret-kebret atau apapun bahasanya, dijebret-jebret. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, mengingatkan adanya makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat dengan mata karena mungkin saking kecilnya dan tidak kita ketahui. Makhluk-makhluk ini tidak bisa dilihat di zaman dahulu, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan karena ingin mengajari kita salah satu kaidah kedokteran yang prinsipnya preventif dengan mengibas kasur. Jadi ada tindakan preventif dari Rasulullah. Yang penting kasurnya sudah bersih. Tentu sekarang para ilmuwan menggunakan bahasa sterilisasi dan berperan agar cuci kasur, inginkannya atau menjemurnya agar terkena udara dan sinar matahari. Kan sering melihat orang-orang tua kita dulu itu ngejemur kasur. Kalau sekarang karena kasurnya besar, terbuat dari busa pula, jadi sampai sekarang saya hampir jarang melihat orang menjemur kasurnya. Kalau dulu banyak orang jemur kasur, bukan begitu Pak Ateng? Kemudian kasurnya itu dipukul-pukul, kan ada pemukul kasur. Sekarang udah jarang menggunakan itu. Pakai Dan itu Rasulullah sudah perintah. Ya pakai rotan itu. Ya. Nah, ya itu kan memang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya di zaman dulu sudah ada mengisyaratkan bahwa Nabi mengajarkan cara yang mudah dan cocok. Nabi mengisyaratkan agar kita memperhatikan kebersihan kasur. Sebelum tidur aja udah disuruh kibas-kibaskan. Ya, coba. Kita sekarang punya berbagai sarana modern yang untuk melakukan itu, bisa pakai vakum cleaner, membersihkan dan membasmi serangga-serangga yang mengganggu ini. Ya. Sekalipun demikian, seorang mukmin harus mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zamannya boleh modern, tapi kebersihan yang dilakukan Rasulullah mesti dibersihkan. Kalau dulu kibas-kibas pakai tangan, selanjutnya bisa dengan sapu lidi, bisa juga setelah itu pakai vacuum cleaner atau ada blower atau apa yang penting tujuannya kasurnya dibersihkan. Tapi hampir jarang ini kita lakukan. Kalau kita nggak ingat, kita tidur aja, padahal di balik bantal kita, di balik guling kita itu serangga-serangga yang sebenarnya tidak terlihat. Banyak yang di selama rumah. Itu bayi itu
laba-labanya beracun hingga menyebabkan kematian. Ada. Coba kalau dikebas-kebas dulu kan serangganya nggak ada di situ. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ini kok yang kedua. Tadi yang pertama adalah siwak, gigi yang mungkin pada saat itu di zaman jahiliyah nggak ada orang teringat untuk membersihkan giginya. Sekarang sapi udah pada kan itu karena kena penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Karena mereka tidak diperhatikan oleh minyak tentang kebersihan mulutnya. Rasulullah memperhatikan betul kebersihan mulut kita. Juga tentang kebersihan kita itu. Hewan peliharaan. Sekarang insyaallah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minin rauf rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini sudah dua hikmah di balik hikmah di balik sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membersihkan mulut, membersihkan kasar. Nah, masih banyak yang lain, tapi saya ambil lagi contoh. Membersihkan kemaluan. Ini cara cuci kemaluan betul. Kalau tidak ingin disiksa oleh malaikat di dalam kubur. Karena ada dua penyebab. Ya. Waktu Rasulullah SAW melewati satu kuburan, Rasulullah mengetahui karena ini mukjizat. Ada dua kuburan yang baru dikubur, Rasulullah bilang, ini dua-duanya sedang disiksa. Para sahabat tercengang-cengang, kaget. Disiksa karena apa ya Rasulullah? Laisa fi kabirah, bukan karena dosa besar kata Rasulullah. Ya Allah. Apa? Yang satu dicuci karena cebok istinjanya kurang bersih. Satu lagi provokator, tukang pengadu domba. Jadi itu kan dua-duanya bukan dianggap sebagai dosa besar. Dosa besar itu kan durhaka kepada ayah ibu, naudzubillah, membunuh, mengkonsumsi narkoba, ya kan? Ini diantara syirik, itu dosa-dosa besar itu diantaranya ini. Selain dosa-dosa namanya, ini hanya karena ceboknya tidak benar, tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disiksa. Akhirnya Rasulullah meminta kepada sahabat, tolong ambilkan aku pelepah kurma yang masih basah. Akhirnya ditancapkan di kedua kubur tersebut, semoga meringankan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lagi daun kurma ini, batang kurma ini masih basah, dia berdua ini diringankan siksanya dalam kubur. Masya Allah. Cara mencuci kemaluan dengan benar, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kita merasa telah mencuci kemaluan kita dengan bersih dan benar. Bersih belum berarti benar. Hal ini penting agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang merasa ibadah mereka bagus, tetapi sebenarnya masih tidak terlepas dari ancaman azab api neraka hanya karena tidak benar dalam mencuci kemaluan. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah hendak mensolatkan mayat, ya, seorang laki-laki, tapi tiba-tiba tersentak dengan suatu benda yang gerak-gerak dalam kain kafan lelaki tersebut. Lalu disuruhnya seorang untuk membukanya. Kain kafannya bergerak-gerak. Alangkah terkejutnya ada seekor ular sedang melilit kepala kemaluan mayat laki tersebut. Khalifah Abu Bakar serta merta mengangkat kenca bedang.
menghampiri ular tersebut, ular tadi, untuk membunuhnya. Tapi tiba-tiba ular itu berkata, "Maka salahku. Karena aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas yang diperintahkan." Setelah diselidiki amalan laki itu semasa hidupnya, ternyata dia merupakan orang yang menyepelekan dalam meristinja, menyucikan kemaluannya setelah selesai membuang air kecil. Sembarangan dia kencing, buang air kecil di belakang pohon, di balik tembok, kemudian dia tidak cebok. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya. Atau juga demi kehati-hatian kita sebenarnya nanti akan ikuti sunnah Nabi, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ada dua cara, bukan dicuci atau dibasuh asalkan bersih, bukan. Ya, laki-laki setelah membuang air kecil disunahkan berdehem, istibra, ditekan. Memang kita nggak usah malu-malu, di toilet itu ada orang lain banyak, ada orang lain, nggak apa-apa. Kalau mereka mengerti itu memang sunnah Rasulullah. Sampai kenceng, sampai ini kita agak ke perut itu dia mengeluarkan tetesan air kencingnya 2 atau 3 kali supaya air kencing itu betul-betul setelah habis keluar, ya, kemudian diurut ya, pangkal sampai berapa kali. Saya pernah menyaksikan, tapi bukan berarti ngelihat kemaluan, bukan. Teman-teman di Mesir, teman-teman yang berasal dari Bangladesh, Pakistan, mereka pantesan kenapa rajin membawa tisu. Tisunya itu bukan. Pokoknya sebagian mereka udah kayak terbiasa membawa tisu. Ternyata selidik punya selidik, setiap kali mereka setelah buang air kecil, itu tisunya akan dibalutkan ke kepala kemaluannya. Ya. Kemudian mereka akan melangkahkan kaki sebanyak 40 langkah. Jalan. Kemudian balik lagi, kayaknya repot ya. Tapi karena ini demi kehati-hatian, kemudian balik lagi, itu tisunya dibuang. Karena ketika berjalan itu selama 40 hari itu mesti ada tetesan-tetesan yang akan keluar lagi ketika, apalagi kalau kita bungkukkan seperti orang ruku, itu pasti ada yang keluar kalau tadi nggak tuntas. Oleh karena itu sebenarnya kita cukup, ya, berdehem 2 kali atau 3 kali, kemudian kepalanya itu diurut sehingga nggak ada lagi air kencing. Kemudian baru siram. Itu tadi kalau mau tambah lebih hati-hati lagi ya seperti itu tadi, ditutup pakai tisu, kemudian jalan, kan. Habis itu dilepas setelah 40 langkah dia lepas. Nah, kalau wanita, ini saya referensi dari beberapa referensi. Apabila membasuh kemaluannya hendaklah sama, ia juga berdehem. Coba. Mungkin kita kalau di toilet umum ya malu juga, nggak usah, ini sunnah. Hendaklah berdehem, sama wanita juga. Pastikan dicuci bagian dalam dengan memasukkan sedikit jari dan diputar sewaktu disiram air bersih. Jadi sama, perempuan juga berdehem. Itu akan menekan air yang ada masih sisa itu. Bukan dengan siram yang perempuan, ya, sama laki-laki juga. Karena hanya dengan menyiram air saja tidak dapat membersihkan bagian yang dalam, ya, di dalam kemaluan wanita secara sempurna. Ini kalau yang perempuan. Kalau berdehemnya sama. Nah, ini sangat penting. Begitu juga, ini penting, ketika kita buang air besar. Ya, ini fikih, kita tidak ada kata malu dalam urusan agama. Jangan beranggapan bahwa ilmu fikih itu jorok. Karena fikih itu menjelaskan sedetail-detailnya. Mohon maaf. Jadi,
ketika membasuh, buang air besar ini sangat penting, memasukkan, mohon maaf, jari ya, ke dalam dubur, dimasukkan sampai bersih betul. Itu sebenarnya di dindingnya itu ada. Putarkan beberapa kali supaya najis itu keluar dari dinding dubur. Ketika kita cebok, istinja, sambil disiram dengan air hingga terasa benar-benar najis itu, kotoran itu telah hilang dan bersih. Kita masing-masing kita tahu, ya bisa. Bukan siram begitu aja, itu dindingnya di dinding itu masih ada. Kadang-kadang dilihat, mohon maaf, di celana dalamnya itu bisa ada bekas kalau dia tidak bersih, bro. Nah, sudah benar atau tidak kita cara membersihkan malam kita selama ini? Kalau benar-benar ya sama-sama kita perbaiki dengan setelah kita mendengar kajian nih, ya kita ketika buang air kecil berdehem 2 kali atau 3 kali, ya ganjil 3 kali. Lebih banyak lagi 4 kali, 5 kali itu juga bagus, ya. Karena telah dijanjikan, ya, disediakan naudzubillah neraka bagi orang yang tidak istibro. Tidak istibro. Istibro itu tadi kalau saya ini sebenarnya artinya adalah mensucikan diri dengan sempurna, hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Barang siapa yang mengamalkan hadis Rasulullah SAW, dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan. Di setiap sunnah Nabi itu pasti dibaliknya ada hikmah. Yang awalnya kita nganggap, kenapa minum berdiri? Nggak boleh. Ini contoh-contoh tadi, saya sudah contohkan 3 aja. Menurut penelitian ternyata, kalau kita berdiri itu kan air langsung turun, prosesnya beda. Ini kan air biasa ya. Ada nanti ada kerusakan di dalam anggota tubuh. Penelitian. Tetapi kenapa air zam-zam itu kalau minum sunnahnya malah berdiri? Padahal sama-sama air, beda. Air zam-zam kandungannya beda. Kenapa dia boleh berdiri? Kemudian air biasa mesti duduk. Itu udah ada penelitian. Kenapa ketika kita akan meminum itu membaca bismillah? Air yang dibacakan bismillah beda dengan air yang dibacakan sumpah serapah, maki-makian, ya caci maki, itu beda air itu. Molekul ini penelitian juga sudah tentang air ada di Jepang. Masya Allah. Jadi sunnah Rasulullah itu mendatangkan kejayaan, mendatangkan keberuntungan, mendatangkan kemenangan, kesehatan, dan seterusnya. Sebagai penutup, tadi sebenarnya saya sudah kasih contoh 3. Di zaman Nabi itu kita dianjurkan kalau tidur itu memadamkan lampu. Ya dulu kan orang berpikir, ya lampu dulu kan lampu teplok, lampu ada api yang minyak, takut kebakaran. Salah satu hikmahnya dimatikan. Ternyata cahaya penerang lampu zaman dulu, zaman sekarang itu berpengaruh kepada orang yang tidur. Menurut penelitian, ya, orang yang lebih sehat itu ketika dia tidur dalam keadaan lampunya dipadamkan. Karena ini juga perintah Rasulullah. Apabila kalian hendak pergi tidur, hadisnya begitu. Maka hendaklah memadamkan lampu kalian. Kalau sekarang lampu listrik, matikan, mati lampu. Ya. Kalau dulu lampu teplok, kalau di kampung itu lampu petroma, kalau masih ada lampu yang apa? Damar. Ada semprong, iya. Lampu lilin apapun itu pertama bisa menghindari takut jadi kebakaran, arahnya dari kayu atau apa. Juga ternyata cahaya terang itu pengaruh kepada sisi kesehatan orang yang tidur. Penelitian juga. Satu lagi, orang yang makan biasa dan tangannya langsung, menyentuh makanan, kemudian masuk ke tangan. Beda dengan orang yang makan menggunakan, walaupun dengan tangan kanannya,
tapi dia dengan sendok. Memang yang perlu dengan sendok ini yang langsung dikonsumsi ke mulut kan, kalau kena tangan itu ada apa, mempermudah makanan itu dicerna karena makanan itu rusak tangan langsung, makanya mesti dengan sendok. Justru konsumsi memang kalau dengan tangan langsung itu kesehatannya lebih baik ketimbang orang yang mengkonsumsi dengan yang dia masukin ke mulutnya tapi perantaraan sendok, itu beda. Ini lagi-lagi sunnah Rasulullah SAW. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada sunnah yang diajarkan Allah SAW melainkan ada hikmah di balik itu, ada kejayaan, ada untungan, ada kemenangan dan seterusnya. Terima kasih. Untuk sementara nanti kita perluas, perlebar, kita perpanjang. Barangkali ada yang ingin menambahkan tentang sunnah ini atau ingin menanyakan seputar ini, ya. Saya serahkan lagi kemudian ke Ustadz Aten yang puas. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas tausiahnya ya, bahwa Islam itu dalam perbuatan sehari-hari yang sekecil apapun itu diatur ya Pak Ustadz ya, karena di balik semua itu ada hikmahnya ya, ada hikmahnya apabila kita menjalankan sunnahnya ya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Mungkin dari para jamaah sekalian ada hal-hal yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan sunnah Nabi ini ya. Silahkan bertanya, bisa langsung, bisa lewat chat ya. Baik itu yang sesuai dengan tema kali ini atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu dipertanyakan ya. Mumpung kita masih ada waktu ya. Silakan khususnya kepada para mahasiswa nih ya. Para mahasiswa silakan bertanya, jangan malu-malu ya, di forum ini kita pergunakan dengan baik. Atau para pejabat di sini, Pak Rektor, lalu yang lainnya Pak Risdiamon nih. Selamat Pak Risdiamon ya. Yang lainnya juga ya, silakan yang mau bertanya berkaitan dengan hal ini. Mungkin untuk mengawal ini Pak Ustadz ya, mungkin dari saya aja dulu ya Pak Ustadz ya. Ustadz yang berkaitan dengan sunnah ya, dengan sunnah. Saya belum begitu paham dengan sunnah ini. Apakah semua yang berasal dari Rasul itu, baik itu perkataan, perbuatan itu disebut sunnah gitu Pak Ustadz? Bagaimana? Ya, terima kasih Pak Teh. Ya. Sunnah Rasulullah SAW itu ulama ahli hadis menyebutkan bahwa ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au amalin au takririn au khuluqin au khalqin ya, khuluqiyyin au khalqiyyin, itu sunnah. Sunnah itu aima udifa, yang disandarkan ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang disandarkan ya, yang disumberkan dari Nabi, min qaulin, dari perkataannya, au fi'lin atau perbuatannya ya, au takririn atau ketetapannya. Nah, itu adalah sunnah. Termasuk khalqi, bentuk tubuh Nabi, au khuluqi, akhlak Nabi, itu sunnah. Jadi semua yang datang dari Nabi sunnah. Kita mau nyontoh, silahkan akan datang perkara. Dan ternyata tadi itu baru salah satu atau dari 3 atau 4 atau 5 sedikit contoh yang dianjurkan Rasulullah SAW. Jadi semua yang dari Rasulullah itu sunnah. Kemudian kalau kita tidak ikuti pun kan kaidahnya tidak berdosa.
dilakukan mendapatkan pahala. Selain pahala ada keuntungannya, ada hikmahnya tadi, ada keutamaannya dan seterusnya. Apabila dilakukan, ditinggalkan pun tidak berdosa. Sunnah itu ada terbagi-bagi. Ada yang membaginya sunnah sarirah, kemudian sirah. Sirah itu perjalanan atau amal perbuatannya. Membagi tiga. Ada yang sarirah artinya niat, ada yang sirah perjalanan, ada yang surah. Surah itu gambarannya. Yang sarirah niat. Nah ini yang niat ini banyak yang orang lupakan mungkin. Niatnya Nabi itu dulu, semua umat Nabi yang terlahir mulai dari zaman Nabi, diutus Nabi, diutus jadi Rasul, sampai hari kiamat, niatnya Nabi supaya semuanya masuk dalam rahmat Allah. Yadkhuluna fi rahmatillah. Semuanya mendapat rahmat Allah. Itu niatnya Nabi begitu. Wa yanjuna min adzabillah, dan semuanya niat Nabi, umat Nabi itu terhindar dari api neraka. Wa yadkhulunal jannah, dan mereka semuanya masuk surga. Itu niatnya Nabi begitu. Tetapi kan ternyata ada yang di zaman Nabi aja nggak ikut, paman-paman Nabi kan nggak ikut. Itu niatnya Nabi, semuanya maunya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan hidayah Allah. Itu niat. Nah, yang banyak orang lupakan, mestinya kita melanjutkan niat tuh. Bagaimana supaya orang semuanya baik. Makanya kita di ISTA ini ada imtak, itu kita niat semuanya supaya semua orang mau ikut ngaji. Setiap Kamis ada pengajian. Kita niat, itu niatnya Nabi awalnya itu. Kita niat tiap pagi sekarang ada ngaji dari jam 5 sampai jam 6. Niatnya Nabi itu semua orang pintar ngaji, bisa ngaji, mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Itu juga niat Nabi. Nah, niat itu kita munculkan kembali, terutama kita untuk mengaplikasikan program yang ada di ISTA, termasuk IPTEK dan IMTAK-nya itu ini. Nah, ada ngaji, ada pengajian yang tiap pekan, kan? Ada juga ngaji 1 juz, walaupun mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, idza quri'al an fastami'u lahu wasitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, kalian dengerin, disimak baik-baik, kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain pahala yang membacanya, juga yang mendengarkan, kan bisa. Kemudian mudah-mudahan Al-Quran itu nanti hari kiamat itu menjadi syafaat. Sudah memasuki hari biar gampang, ini kan tanggal 9. Tadi subuh juz 9, besok tanggal 10, juz 10, itu gampang. Terus nanti tanggal 30, juz 30. Jadi mudah-mudahan ini kita istiqomah, itu juga, itu Nabi. Yang kedua, sirah. Sirah itu perjalanan. Jadi mulai dari bangun tidur tuh Nabi ngapain? Sampai tidur kembali, bangun tidur. Nabi ngajarin doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ihin nusur. Segala puji Allah yang telah menghidupkan aku dari matiku sementara. Kan tidur mati sementara itu. Dihidupkan lagi Allah pas bangun pagi, alhamdulillah. Walaupun kita cuma mengucapkan itu pun nggak apa, itu paling gitu. Alhamdulillah. Atau doa yang sesuai dengan diajarkan oleh Nabi, itu sesuai huruf-hurufnya, bacaannya itu silahkan. Atau juga setidaknya kita alhamdulillah dihudangkan ini masih sehat lagi lah begitu kalau bahasa mah. Terus kemudian kita selesai itu wudu, kita sholat dulu gitu kan. Kalau belum masuk subuh ya dapatlah 2 rakaat tahajud umpamanya. Kalau udah berarti udah azan, berarti kan qobliyah dan seterusnya. Itu syukur kita. Itu Nabi. Kemudian setelah itu Nabi ngapain? Pagi-paginya, oh dia sampai matahari terbit, ternyata tadi mengaji, berzikir, dan lain sebagainya, beraktivitas. Kemudian aktivitas Nabi itu ya mungkin interaksi, kalau zaman dulunya pernah Nabi itu berniaga, dagang dengan jujur dan sebagainya, itu dagang Nabi jujur. Kalau ada pedagang yang tidak jujur, berarti dia tidak ikut Nabi. Kemudian aktivitas, bertemu orang, kemudian ngobrol baik, orang itu senang, tidak mau meninggalkan Nabi. Nanti sampai makannya Nabi bagaimana, minumnya Nabi bagaimana, itu sih perjalanan. Sampai Nabi tidur lagi, dari bangun tidur hingga tidur lagi udah diajarkan oleh Nabi.
ada doanya, ada bacaannya, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, masuk toilet, keluar dari dan seterusnya. Itu yang kedua. Ada lagi sunnah, surah. Surah itu gambaran. Jadi ada apa di kepalanya Nabi? Nah, katanya Nabi itu pakai tutup kepala. Oh, ya ikut tutup kepala karena Nabi dulu kepalanya selalu ditutup katanya. Ada yang mengatakan tutup kepala ini cukup seperti ini, yang penting kepalanya ditutup. Ada yang mengatakan pakai imamah yang udang-udang itu. Ada. Kemudian apa di rambutnya Nabi bagaimana? Oh, rambutnya Nabi katanya di bawah telinga. Kemudian di keningnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Di alisnya bagaimana? Di matanya. Oh, kadang-kadang Nabi pakai celak. Makanya ada yang ngikuti pakai celak. Terus turun. Bagaimana kumisnya? Kumisnya tipis. Bagaimana janggutnya? Janggutnya darkan rapi-rapi. Bagaimana di lehernya? Terus itu surah. Bagaimana bajunya? Bajunya nutup aurat. Kadang-kadang warnanya putih. Kadang-kadang ada warna yang lain, yang hijau dan seterusnya. Terus sampai ada apa di tangannya Nabi? Oh, Nabi pakai cincin katanya. Gitu kan? Terus itu. Nah, itu gambarannya. Jadi makanya kita juga kalau melihat saudara-saudara kita ada yang menyontoh itu, mau berusaha ya pakai imamah, pakai itu nyontoh itu. Jadi banyak. Jadi ada yang membaginya itu 3, niatnya sarirah, perlakuannya atau kelakuannya, perbuatannya itu menjadi sirah dan gambaran tubuh surah ya. Ada yang membagi tadi dikerjakan dapat pahala, tinggalkan tidak apa-apa. Jadi beda-beda. Kemudian ada yang mengatakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, ucapan, ucapan itu seperti mansoma, Ramadhana, imana, itu ucapan. Kemudian kalau perbuatannya, sholat Nabi seperti itu, kita mengiri. Kalau ketetapannya, pernah suatu ketika Khalid bin Walid memakan biawak padang pasir, ya kadal pasir, kadurun kan itu kadal gurun. Nah, itu disembelih, kemudian dibakar, kemudian dihidang kepada Nabi. Nabi memakan. Khalid mulai tanya, apakah ini haram? Kata Rasulullah, tidak. Hanya kampung ada menu seperti ini, ya. Jadi Rasulullah makan. Tapi itu dibiarkan. Khalid bin Walid dia makan. Ya, makan. Kenapa? Artinya takrir ditetapkan. Jadi ada sunnah ucapan Nabi, sunnah amalan Nabi, perbuatan Nabi, ada sunnah ketetapan Nabi itu seperti itu ditetapkan. Nabi nggak melakukan, tapi itu ditetapkan. Seperti adzan juga ditetapkan oleh Nabi, tapi Nabi tidak melakukan. Nabi tidak pernah adzan ya, karena selalu jadi imam. Jadi ada muadzin khusus. Itu ya Pak Ating ya. Jadi saya itu sekali, tapi diantara yang ditanyakan Pak Ating tadi adalah diantaranya itu kalau dikerjakan dapat pahala, satu definisi, dikatakan tidak apa-apa. Tadi definisi kan ada niat Nabi, itu sunnah juga. Sunnah niat ya. Kemudian bentuk tubuh Nabi, ya dari Nabi, semua yang ada dari Nabi, pada diri Nabi itu jadi sunnah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, atur Pak Ustadz atas sama-sama jelasannya ya. Jadi kalau intinya mah apa namanya perbuatan atau perkataan Nabi dari mulai bangun tidur sampai ke tidur lagi itu udah sunnah ya Pak Ustadz ya, segala perbuatan. Tapi mungkin sering mendengar bahwa di dalam kehidupan sehari-hari ada yang berkaitan dengan hadis doib begitu ya Pak Kiai ya, atau apa yang maudhu gitu ya. Kalau model saya mungkin salah satunya yang yang awam terhadap hadis. Kalau kita mentelaah satu persatu hadis kan tidak mungkin gitu Pak Ustadz ya. Kalau menjadi referensi bahwa hadis itu benar, sunnah itu benar, kita referensinya kemana kira-kira Pak Mufik? Karena memang seperti itu saya ini seperti ini orang NU gitu, kebanyakan banyak yang melakukan
hal yang seperti itu gitu. Tapi di lain pihak ada yang mengatakan bahwa di situ palsu atau doib. Silakan, bagaimana Pak? Referensinya dari mana kira-kira? Iya, itu kan ada kitab khusus Ya. tentang mustalahul hadis, tentang ulumul hadis, ilmu hadis, mustalah hadis, tentang istilah-istilah hadis. Ya. Jadi ada ilmu khusus. Kehebatannya dalam Islam ini kita punya sanad. Sanad, ya. Sanad itu asal katanya adalah disandarkan, menyandar, landasan. Nah, itu sanad. Jadi kalau ada sanadnya, belajar ilmu apapun berarti ada landasannya, ada referensinya. Nah, sanad kita itu hebatnya seperti ini. Kita semua, kita belajar alif, ba, tasa, nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba bisa tahu ini alif, ini ba. Mesti ada yang ngajarin, betul nggak Pak Aten? Iya. Ada yang ngajarin kan, ini alif, nih, ba, ta, sa. Pasti kita belajar itu banyak guru. Contoh dari ibu, dari bapak, mungkin juga kakak, mungkin juga ustadz di tempat kita atau ustazah. Pasti kita dulu alif, ba, ta, sa dari sini. Nah, bapak kita, ibu kita, ustadz kita, ustazah kita, kan kita ngaji ke beberapa tempat tuh banyak lah. Ini pokoknya kalau yang namanya ini pasti nyebutnya alif. Kalau yang seperti ini pasti ba. Dia juga dari gurunya lagi kan, dari orang tuanya juga, dari paman juga, dari bibinya atau kasnya lagi terus ditusuk. Itu mesti sampai ke Rasulullah. Mesti sanad. Itu ya yang dalam Islam itu kelebihannya adalah kita punya sanad. Ada sanad umum, ada sanad khusus. Sanad umum itu seperti ya tadi saya Pak Ateng belajar dari orang tua kan pasti kan. Pertama kali kita ngelihat orang tua kita sholat terus kita dari kecil, karena sekarang kita juga ngajarkan anak kita sholat kan, yang anak kecil-kecil kita ini masih belum betul rukunya, sujudnya kan lucu-lucu ngelihat gitu, kita lagi berdiri masih dia udah terkur aja sujud gitu, padahal belum ruku lagi. Anak-anak kecil kita kan, ini anak saya nih kalau ikut sholat, nah dia kan dari saya dulu dari saya, bapak saya ke atas terus pasti gitu. Nah itu ada yang khusus, ada yang umum. Kalau yang khusus biasanya kalau kita di madrasah. Saya dari guru itu kalau orang Arab itu rajin mencatatnya. Itu yang khusus. Imam Syafi'i gurunya untuk guru fikih ini ditulis sama Imam Syafi'i, gurunya ini. Kemudian gurunya lagi itu ini itu terus sampai atas sampai ke Rasulullah. Imam Syafi'i pun punya murid ini itu namanya sanad. Ya, jadi untuk mengetahui hadis ini dhaif, hadis itu sahih, hadis itu hasan, atau sampai ini maudhu atau bahasa Indonesianya maudhu itu palsu, itu ada ilmu khusus tentang itu. Makanya hadis ini mutawatir, artinya diriwayatkan oleh banyak orang. Berarti hadis ini pernah didengar oleh beberapa orang, dibaca oleh beberapa orang, ditulis oleh beberapa orang, dan hadis ini jelas. Seperti innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niat. Hadis itu ada di mana-mana dan ini sahih. Kemudian ada lagi hadis yang ini si A nggak tahu, yang B juga tahu, yang C tiba-tiba muncul tahu dari mana. Oh ternyata ini bukan hadis Nabi, bukan perkataan Nabi, mungkin dari sahabat, atau bukan juga sahabat dan tabi'in, tapi ada orang yang salah dia ngomongnya ini katanya sabda Rasulullah, padahal bukan. Akhirnya itu disebut hadis palsu, hadis bukan dari Rasulullah. Ya, palsu itu barang siapa yang berkata atau berdusta atas namaku, maka neraka adalah tempatnya. Atau sediakan tempat yang neraka. Ngomong-ngomong ini hadis Nabi nih, nah itu nggak boleh. Kalau itu ternyata bukan hadis Nabi. Untuk kehati-hatian ya kita harus tanya ini apa. Memang ada juga hadis yang dhaif yang dipakai oleh sebagian umat Islam untuk keutamaan beramal. Keutamaan beramal itu maksudnya dia beramal dengan hadis itu jadi termotivasi gitu. Padahal hadisnya umpamanya lemah. Dhaif itu kan artinya lemah.
barang siapa yang membaca umpamanya nih, barang siapa yang membaca surat ini, ya dia akan mendapatkan ini. Itu misalkan hadis itu hadis lemah, hadis dhaif. Tetapi untuk menyemangati dia baca itu ya nggak apa-apa, hadis lemah. Selagi hadis itu lemahnya tidak tidak berkaitan dengan akidah, tidak apa-apa. Barang siapa yang pergi sholat, melaksanakan sholat ini, dia mendapatkan ini dan seterusnya. Kalau itu kategorinya hadis dhaif untuk memotivasi, tidak apa-apa. Tetapi kalau ada hadis yang nggak masuk akal, kemudian ini dari Nabi atau bukan, terus dicek di kitab-kitab ulama hadis, namanya Kutubus Sittah. Ada 6 kitab. 6 kitab itu maksudnya kitab Imam Bukhari, Imam Muslim, kitab Imam Ahmad bin Imam Malik, kemudian Imam Tirmidzi, Abu Daud dan Nasai. Kalau di situ tidak ada, di mana-mana kitab itu juga tidak ada, berarti hadis itu hadis palsu, bukan dari Rasulullah, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Buktinya di kitab ini nggak ada, di kitab itu nggak ada, padahal ulama ini kan sudah, dalam ulama hadis itu ada sampai namanya Kutubut Tis'ah. Ada 9 kitab. 9 kitab. Tapi yang paling jadi rujukan itu Kutubus Sittah, 6 kitab. Nah, maka kalau tidak dijumpai di situ, hadis itu jangan dipakai. Kalau tidak ada di mana. Mungkin itu hanya ungkapan kata mutiara, tapi bukan hadis. Oh, isinya bagus, nggak apa-apa, kita ambil, ya. Jadi aja kalau tapi jangan disebutkan ini kata Nabi, ini sabda Nabi, bukan. Karena memang untuk Rasulullah SAW sudah ada kitab-kitabnya, sudah ada ilmu tentang itu, dan masing-masing yang meriwayatkan itu biografinya di kitab-kitab tuh juga, siapa dia gurunya, lahir tahun berapa dan seterusnya, itu ada pelajaran khusus untuk karena itu kita dapat mengetahui hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis karena sebaik-baik kitab setelah Al-Qur'an kitab Imam Bukhari dan Imam Muslim. As-sukut ba'dal Qur'an, ya. Jadi itu kata ulama hadis, sebaik-baik kitab itu yang dimiliki oleh Bukhari dan Muslim, karena berikan yang diakui kesahihannya, bukan yang lain kemudian tidak sahih. Ya. Imam Tirmidzi juga bagus, Imam Abu Daud juga, Imam Nasai juga, dan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan seterusnya juga bagus. Hanya tadi ulama mengakui buku yang terbaik setelah Al-Quran itu kitabnya Al-Bukhari dan kitab Wallahu a'lam bishawab. Itu untuk mengetahui hadis itu boleh tidaknya. Ya, baik. Baik. Kalau tidak, kita cukupkan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Ustadz. Ini kalau ngelihat di chat ada pertanyaan ini Pak Ustadz nih dari Mbak Hilya, ya, dari Prodi Sistem Informasi. Assalamualaikum Pak. Ini ada bertanya? Iya, ada yang bertanya Pak Ustadz, dari Mbak Hilya. Iya. Izin bertanya, apa benar kalau sedang haid harus mengumpulkan rambut yang berjatuhan lalu dibawa keramas ketika mandi wajib, katanya. Bagaimana Pak Ustadz penjelasan? Iya. Saya sejak kecil memperhatikan orang tua saya juga mengumpulkan rambut-rambut yang ketika sedang haid, ada yang berguguran dikarenakan disisir, udah dikumpulkan. Ya, dikumpulkan untuk apa? Untuk ketika nanti mau mandi keramas, ya kan? Dibawa seperti yang ditanyakan oleh Hilya Bila. Oke. Ini memang pertanyaan saya sejak kecil.
Kemudian saya sebelum refleksi kemana-mana, saya melogikan. Kenapa? Itu memang bagian tubuh kita. Tapi kalau yang sudah terlepas, itu sudah dimaafkan. Artinya sudah nggak ada tanggung jawab nih. Kalau seandainya begitu, mohon maaf, kalau seandainya seperti itu, apa-apa yang ada di tubuhnya orang yang junub, kan kalau masalah junub laki perempuan ya, itu kan kebanyakan perempuan yang mengumpulkan itu. Laki-laki kalau lagi junub bagaimana, rambutnya rontok, apakah ketika mandi itu sampai sekarang Hilya, saya belum menemukan apakah itu satu keharusan atau berdasarkan hadis Nabi atau hanya ijtihad. Begini, ketika saya logika dan sudah paham sekarang, walaupun tidak paham betul, kita kan mohon maaf, kita kan BAB. Ini orang yang junub, saya atau Hilya atau siapapun, Pak Ateng juga kan junub namanya. Berarti ada bagian tubuhnya yang tidak boleh keluar, tidak boleh meninggalkan diri kita sebelum itu disucikan. Kan begitu maksudnya. Kenapa dikumpulkan? Nah, kita kan BAB, itu kan dari tubuh kita. Akhirnya dia kan hilang sudah. BAB atau BAK, buang air kecil kan hilang. Ya enggak? Nah, jadi saya sering perhatikan dulu ibu saya itu mengumpulkan. Itu juga dapat pelajarannya dari neneknya, sanadnya kan begitu. Kemudian ibu ajarkan ke kakak kalau lagi datang bulan, ya itu juga semampunya diambil kan, enggak. Bagaimana kalau dia kebetulan ke salon, digunting rambutnya di salon, mau dikerimbat, terus banyak juga tadinya rambutnya panjang digunting kayak itu hanya usaha, ya usaha, karena merasa itu bagian dari dirinya. Sampai-sampai Pak Ateng yang gunting kuku juga ketika head, itu kan kukunya juga dikumpulin supaya, jadi apabila sudah terlepas, tadinya memang bagian dari tubuh orang tersebut yang junub, sudah terlepas, itu sudah bukan lagi bagian dari tubuhnya, karena itu dianggap itu kotoran, terbuang. Kayak BAB tadi kan, apa kita dikumpulin lagi karena mohon maaf, BAB-nya tadi ya, kotorannya tadi kan belum sempat dicikan waktu itu kan saya dalam keadaan junub, kemudian keluar itu belum sempat. Jadi sama rambut juga seperti itu, ketika disir rontok sudah enggak, kalau memang mau dikumpulkan cuma kehati-hatian, ini belum suci rambut ini, maka ketika saya mau mandi junub, mandi keramas, mandi besar, saya ikut di bareng. Akhirnya dipegang, terus ya kalau itu tidak merepotkan, tapi terus terang kalau ditanya dasarnya apa, bagaimana, saya belum pernah menemukan hadis itu. Yang saya baca, kalau kita wudhu, kita mandi besar, tidak ada keterangan untuk membawa rambut tersebut. Ya Pak Ateng juga kalau mandi junub kan rambut Pak Ateng yang rontok bawa-bawa lagi kan, Pak Ateng ditinggalin aja kan. Yang ini kalau yang perempuan juga sama seperti itu kita, supaya tidak menyulit, tapi memang betul kita memperhatikan nenek kita, ibu itu. Tapi kalau sekarang saya sudah tidak pernah melihat itu lagi. Mungkin Hilya juga Hilya Salahin menyaksikan orang tua atau neneknya, kan, sehingga dia pun juga ya. Ini kan pertanyaannya apa benar gitu kan, kalau sedang head harus mengumpulkan rambut. Nah, itu kan hanya wallahu alam ya, wallahu alam, mungkin ijtihad karena ini kan rambut mahkota, bagian dari tubuh kita, masa ditinggalkan belum disucikan gitu. Nah, itu wallahu alam ya. Saya terus terang belum ketemu, selama ini mungkin kekurangan saya nggak baca hadis-hadis, tapi di hadis Sahih Bukhari itu hanya menyebutkan kalau hadas besar, hadas kecil itu tidak menyebut rambut yang dikumpulkan. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Mbak Hilya ya. Ada Pak Ustadz ya, mudah-mudahan puas. Ya. Baik, mungkin ada dari di antara kita yang ingin bertanya langsung
Pak Agus, Pak Rektor, Itu langsung, Pak. ya, silahkan. Kayaknya ada ini. Ustaz, Pak Ustaz. Dia kalau menghakimi nggak mau, Bang. Ada pertanyaan Tapi Ustaz. kalau mengkompori, jadi ya. Ya. Oh ya, ini dari Mbak Holisoh Nur Afifah ya. Assalamualaikum Pak. Iya. Dari Prodi Sistem Informasi juga ini. Kalau lagi head boleh hafalan Quran nggak Pak? Misalnya di sekolah diwajibin hafalan Quran, tapi hafalannya tidak megang Al-Quran, itu gimana Pak ya? Silakan Pak. Ini ulama berbeda pendapat, tapi kalau kita mau megang bahwa orang yang sedang haid itu tidak boleh sholat, ya, malah dosa dia. Tidak boleh tawaf, memegang Al-Quran, tidak boleh baca Al-Quran. Kalaupun dia membaca umpamanya yang mirip dengan ayat Al-Quran, tapi itu nggak apa-apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan itu doa itu. Kalau niatnya doa, tapi kalau niat baca Al-Quran itu nggak boleh. Jadi pendapat ini adalah pendapat kebanyakan ulama. Kalau lagi, ya itulah perempuan ini mendapat azimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang puasa dia tidak berpuasa, ketika orang sholat dia tidak sholat. Bahkan kalau dia tetap nekat puasa berdosa. Kalau tetap nekat baca Quran itu dosa. Tetap sholat dosa. Karena lagi haid. Memang Allah kasih azimah pemberian keistimewaan buat para wanita. Jadi bagaimana dengan tes hafalan? Saya rasa kalau gurunya ngerti tahu, dan saya perhatikan di rumah-rumah tahfidz di pesantren-pesantren Al-Quran, ikuti, mereka memang tidak mengikuti kegiatan. Mereka tidak mengikuti kegiatan, walaupun nyetor hafalan Al-Quran pun atau apa, tidak. Mereka istirahat, diliburkan, sampai nanti bersuci. Terima kasih kepada Muhammad Miftah. Nanti saya di Bidayatul Hidayah. Ini yang berkaitan yang tadi rambut itu Pak Ustaz ya? Iya, mengenai rambut ini. Ini mengenai rambut nih. Bidayatul Hidayah. Muhammad Miftah, Bidayatul Hidayah. Nanti belum tahu halaman berapa. Yang jelas kalau saya lihat, apakah nanti ini hadis atau anjuran ulama atau apa nanti hikmahnya, kita akan lihat. Bidayatul Hidayah insya Allah ya, saya lihat nanti. Kalau nggak ada, saya buka di Google dulu kitab Bidayatul Hidayah, nanti tentang itu kayak saya cari. Mudah-mudahan nggak lupa nih, ya, Bidayatul Hidayah. Yang saya pelajari dulu pesantren ada Bidayatul Mujtahid, beda. Ini Bidayatul Hidayah. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nggak ada lagi, Reng? Iya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ada yang masih? Kalau tidak ada, ya. Kalau memang tidak ada ya kita cukupkan. Kan kita sudah jam 2:20 ini Pak Ustadz. Ya, mungkin kita tutup saja ya pengajian pada hari ini. Terima kasih Pak Ustadz Mufti yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya amin. Buat kita semuanya ya Pak. Jadi karena semua perbuatan itu pasti ada hikmah di baliknya. Ya. Baik Pak Ustadz, saya silakan ditutup dengan doa Pak Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi ulumina wa barik lana fi zaina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi buyutina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da' wa saqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah anfa' bima 'allamtana wa 'allimna ma lam yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.